Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat PSGA. Kembali bersama saya Ahmad Saripin di sore hari ini 13 Juli 2022 di acara podcast Sahabat PSGA. Dan sore hari ini kita kedatangan salah satu narasumber hebat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Gambarannya adalah bahwa saat ini pemberitaan tentang anak, kekerasan terhadap anak, perlindungan anak sangat marak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak menjadi sesuatu yang urgent untuk kita perbincangkan. Jadi saya pikir tidak salah jika pada hari ini kita mengundang salah satu komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Baik, langsung saja kami perkenalkan Ibu Putu Elvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat PSGA, senang bertemu di podcast PSGA. Terima kasih atas undangan yang luar biasa. Oke, baik pemirsa, tema ini kita ambil tidak hanya untuk mengulas persoalan perlindungan terhadap anak, tapi juga untuk memperbincangkan bagaimana sesungguhnya perlindungan anak itu yang dibutuhkan oleh anak. Makanya kalau kita katakan perlindungan anak antara harapan dan tantangan. Harapan kita ini apa sih sebenarnya? Tantangan yang akan kita hadapi terhadap perlindungan anak ini apa? Tapi sebelum ke sana Ibu, dari namanya kelihatan ini Bali banget ya. Putu Elvina. Iya, keturunan Bali. Ini bapaknya yang Bali atau ibunya? Oh, bapaknya dari Bali. Oke. Baik, saya pikir Bu Putu tidak serta-merta aja ya tiba-tiba ngurusin Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pasti ada sejarahnya ini. Pasti ada hal-hal yang memotivasi, hal-hal yang menginspirasi. Bisa kita ceritakan itu? Ya, baik. Kalau kita bicara tentang apa sih yang menginspirasi, sebenarnya yang paling dekat adalah bahwa pada saat kita melihat lingkungan sekitar, maka kemudian kita akan melihat berbagai fenomena sebenarnya, fenomena terkait perlindungan anak. Dan awalnya memang saya lebih banyak di perusahaan jasa ya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Tapi kemudian karena mungkin saya punya latar belakang psikologi, jadi di antara hari libur Sabtu dan Minggu itu saya sering dimintai waktu itu oleh pemerintah Provinsi Kepri untuk kemudian memberikan konseling, kemudian juga membantu lembaga mereka dalam konteks ada kasus-kasus anak, gitu ya. Karena waktu itu yang punya latar belakang psikologi itu sangat sedikit ya. Jadi Sabtu Minggu saya jadwalkan untuk ketemu korban, ketemu keluarga korban, kemudian mulai membantu untuk menggali. Dari situlah kemudian terus menerus ya kasus ada terus ternyata. Kita kadang-kadang merasa bahwa aman-aman saja, tapi ternyata banyak kasus-kasus yang ditemukan. Semakin bertemu semakin berat kasusnya. Maka kemudian akhirnya pada saat Provinsi Kepri melakukan seleksi terhadap perlindungan anak, komisioner perlindungan anak, saya ikut dan 2 periode di sana, dan sekarang saya di KPI Pusat juga 2 periode menjadi komisioner. Jadi udah 4 periode ya, 2 di provinsi, 2 di pusat. Jadi ini lebih kepada dorongan untuk bahasanya apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak Indonesia. Kita tahu bahwa jumlah penduduk usia anak itu 1/3 dari total penduduk Indonesia, kan gitu ya. Artinya ini merupakan potensi yang besar. Sayang sekali kalau kemudian potensi yang luar biasa tersebut masih ada hal-hal yang tercerabut. Harusnya kan dunia anak itu dunia yang penuh dengan kebahagiaan, kan gitu dunia ya. Yang menyenangkan semestinya. Kan, gitu. Seperti itu. Saya berharap itu yang mereka dapatkan, tapi memang malangnya banyak kemudian yang tidak beruntung. Nah, saya akhirnya memang banyak bertemu yang tidak beruntung seperti itu. Jadi itu yang kemudian menjadi magnet ya, magnet untuk terus
berkecimpung dalam dunia anak. Kita tahu bahwa kalau sudah mulai berkomitmen untuk perlindungan anak, artinya HP itu nggak bisa ditutup atau di shutdown gitu ya. Jarang sekali saya mematikan HP kecuali habis baterai gitu. Tapi sisanya ya terus menerus hidup, dan disitulah ya semua bisa tanya, bisa melapor dan lain sebagainya. Iya, ada komitmen di situ untuk mengurus anak. Baik, barangkali ini audiens kita pengen tahu ini. Sebenarnya yang anak ini yang mana ini? Karena banyak istilah, ada anak usia dini, ada anak berkebutuhan khusus, ada anak yang bermasalah. Nah, dalam konteks KPAI sebenarnya yang anak ini yang mana? Jadi kalau kita bicara tentang anak, dan tentu saja kita nggak boleh lepas dari regulasinya. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di situ dikatakan bahwa definisi anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang berada dalam kandungan. Nah, artinya itulah batasan usia anak. Jadi Pak Syarifin anak juga sebenarnya, anak dari orang tua, tapi usianya sudah bukan anak kan gitu ya. Jadi ini yang membedakan. Jadi usia mereka di bawah 18 tahun termasuk di dalam kandungan. Kenapa dalam kandungan disebut? Karena proses janin itu pun harus dilindungi. Misalnya upaya aborsi, mereka harus dilindungi dari misalnya makanan atau gizi yang tidak baik, sehingga jangan sampai kemudian pada saat mereka lahir kurang berat badan atau kemudian ada ancaman kematian dan lain sebagainya. Karena perlindungan anak itu mulai dari dalam perut sudah dilakukan. Oke. Artinya ketika kita berbicara tentang perlindungan anak, maka arahnya adalah anak di bawah umur belum atau di bawah 18 tahun. Berbicara masalah perlindungan, ini kita mau melihat nih trennya seperti apa, perkembangannya seperti apa saat ini perlindungan anak di Indonesia. Bahkan dari bincang-bincang kita tadi, KPAI pun untuk seluruh provinsi di Indonesia itu baru 3 yang ada. Kita 37 sekarang ya, dengan Papua. Itu baru 3. Sementara penduduk bumi pula Indonesia itu 2/3 adalah anak. Nah, ini gimana ini? 2/3. Nah, ini gimana Ibu dari KPAI melihatnya ini? Jadi kalau bicara kelembagaan KPAI, memang tugas KPAI itu ada di undang-undang juga ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. KPAI dibentuk atau KPAI merupakan lembaga negara independen yang dibentuk untuk melakukan atau mengefektifkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi siapa penyelenggara perlindungan anak? Yaitu di luar anak, kita semua di luar anak itu disebut dengan penyelenggara perlindungan anak. Nanti pada konteks yang lebih luas lagi, ada pemerintah, ada masyarakat, kampus misalnya ya, sahabat-sahabat PSBA juga merupakan stakeholder nih, stakeholder yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak. Nah, karena kita dituntut atau diberikan kewajiban dan mandat untuk melindungi anak, jadi nggak bisa misalnya kita hanya menuntut satu institusi saja, satu instansi saja, untuk satu negara untuk melindungi anak. Bahkan dalam konteks perlindungan dalam undang-undang, prioritas yang melindungi anak itu siapa? Adalah orang-orang yang paling dekat dengan anak, yaitu pertamanya adalah orang tua, keluarga, baru naik terus sampai negara. Jadi kita harus kemudian memulai perlindungan anak itu dari konteks yang paling dekat, paling rendah, yang paling rendah maksudnya di tingkatan level pemerintahan atau kemudian tatanan masyarakat yang paling rendah, yaitu keluarga. Sampai kemudian naik. Pada saat kemudian keluarga yang harusnya menjadi pelindung kemudian berubah menjadi predator maka disitulah mulai ancaman tersebut. Dan cilakanya
bahwa yang menjadi ancaman terbesar bukan orang asing, bukan orang yang jauh, bukan orang yang terdekat, tidak. ya. Nah, ancaman yang paling dekat atau paling berat itu justru orang yang terdekat, orang yang seharusnya melindungi anak-anak justru kemudian menjadi ancaman. Sehingga kalau kita bicara perlindungan, maka kita juga nggak perlu muluk-muluk juga. Kita lakukan sedaya upaya kita untuk melindungi anak-anak di lingkungan yang paling dekat dengan kita. Jadilah kita pelindung yang baik bagi mereka. Jadilah kita sebagai orang tua yang terbaik bagi mereka. Jadilah kita sebagai abang kakak yang terbaik bagi mereka. Sehingga anak-anak ini pada saat misalnya mereka dapat ancaman dari luar, maka orang terdekat ini yang jadi yang pelindungnya. harus menjadi pelindung. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang terdekat di dalam rumah menjadi pelaku, kira-kira orang luar mau masuk itu sulit atau Iya, tidak? sulit. Sulit ya. Yang kemudian merasa bahwa itu bukan urusan, yang merasa bahwa kemudian kalau ikut campur nanti malah jadi Masalah baru. kan begitu ya. Sehingga itu yang kemudian menyebabkan upaya perlindungan itu menjadi berat dan kompleks. Nah, sekarang dengan banyaknya kasus-kasus anak itu, kalau KPAI itu menerima kasus itu setiap tahun itu, data KPAI yang masuk ya, itu sekitar 3.000 sampai 4.000-an per tahun ya. Per tahun itu pun belum semua mungkin bisa masuk ke KPAI gitu, karena kan tadi masih sedikit kan. Di daerah masih sedikit, di kabupaten kota lebih lagi. Jadi artinya angkanya mungkin lebih besar dari. Makanya kemudian kita katakan butuh satu kampung untuk melindungi anak, butuh satu negara untuk melindungi anak. Kira-kira seperti itulah. Nah, dengan makin beresikonya atau makin rentannya anak-anak dengan masalah-masalah, kemudian itu akhirnya anak yang tadinya menjadi isu domestik, ya isu yang hanya berada dalam lingkup keluarga, dengan banyak maraknya kasus-kasus, terakhir adalah kasus pencabulan yang di Jawa Timur, yang di Bekasi, yang di Depok kan gitu ya, dan korbannya juga nggak hanya satu, beberapa kasus anaknya itu korban sampai belasan dan puluhan, kan gitu ya. Maka kemudian akhirnya semua marah, kan gitu ya. Ya pasti marah lah, karena kan mereka yang menjadi generasi penerus kita, kan gitu ya. Makanya kalau kemudian calon pemimpin kita, generasi penerus kita terancam hidupnya, terancam kualitas hidupnya, maka semua harus bergerak. Makanya kemudian tadinya mungkin isunya isu terbatas, ditarik sampai ke negara. Makanya kemudian ada regulasi, ada program-program, ada sampai kemudian saking gemasnya ya, saking keselnya sama pencabulan anak, ada perpu misalnya terkait kebiri misalnya yang sudah menjadi undang-undang. Nah, itu menunjukkan bahwa terjadi perubahan ancaman, perubahan kerentanan, yang mungkin tadinya anak-anak itu paling hanya menghadapi risiko kerentanan jatuh aja misalnya, atau berkelahi sesama teman-temannya kan gitu ya. Tapi sekarang kerentanannya semakin berat. Nah, itu yang kemudian perlindungan anak tidak bisa sambil jalan. Perlindungan anak itu harus didesain sebaik mungkin dan dibentuk semacam sistem. Jadi kalau kita bicara sistem, maka mulai dari start nih ya, mulai dari semuanya. Start sampai finish itu harus bergerak. Kira-kira seperti itulah kondisi perlindungan itu sekarang. Salah satu kasus ini ya, yang baru-baru ini sebenarnya udah sejak 2019 untuk kasus seperti Jombang misalnya. Ini basisnya di basis pendidikan. Dalam tanda kutip pendidikan Islam, ya, dengan tidak bermaksud mendiskreditkan, tapi ini realnya terjadi seperti itu. Dan kita yakin ini tidak hanya di lembaga pendidikan semisal pesantren, mungkin di lembaga pendidikan lainnya atau bahkan di rumah yang itu tidak terekspos. Nah, ini sebenarnya
akar permasalahan kita ini di mana ini? Yang tadinya orang terdekat harusnya menjadi pelindung malah menjadi predator. Kemudian harusnya anak menjadi aman di rumah menjadi tidak aman. Harusnya anak nyaman berada di sekolah menjadi tidak nyaman. Nah, ini akar permasalahannya kita ini di mana? Apa kita masih kurang edukasi, kurang sosialisasi, atau lembaga hukum kita yang kurang kuat, atau apa ini sebenarnya yang menjadi permasalahan kita ini? Jadi kalau kita bicara yang menjadi permasalahan tentu banyak faktor ya. Ya banyak faktor, artinya ternyata faktor-faktor baik itu edukasi, baik itu bicara kalau dalam konteks perlindungan anak, bagaimana pola asuh orang tua, bagaimana pendidikan, kan? Maka sebenarnya yang menjadi masalah adalah belum kuatnya fungsi keluarga. Kalau fungsi keluarga kan kita tahu ada fungsi edukasi, ya kan ya. Ada fungsi misalnya rekreasi, gitu ya. Ada fungsi moral, ada fungsi kemudian pembentukan karakter dan lain sebagainya. Itu ada setidaknya ada 8 fungsi keluarga lah ya, yang fungsi ekonomi dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah, pada saat kemudian keluarga sebagai entitas terkecil atau orang tua yang harusnya kemudian tadi menjadi pelindung, tapi karena karakternya mungkin yang bermasalah, edukasinya yang bermasalah, moralnya yang bermasalah, maka tadi ada semacam perubahan persepsi. Anak yang harusnya merupakan aset bagi mereka, ya, bagi keluarga tersebut, ini kemudian menjadi semacam pembedaan hak milik. Jadi kalau kita bicara aset, maka kita nggak mau dong aset kita begitu-begitu saja, pasti kita akan besarkan asetnya, akan kemudian memiliki dampak positif bagi keluarga kita, kan gitu, atau pribadi kita. Anak menjadi aset, maka kita harus kuatkan aset tersebut, perbanyak aset tersebut, berikan kualitas yang terbaik. Itu kalau kemudian kita anggap anak sebagai aset. Nah, tapi pada saat anak sebagai benda kepemilikan dan lain sebagainya, ditambah lagi kemudian orang tuanya juga tidak memiliki ya tadi karakter yang baik, moral yang baik, pendidikan yang baik, maka dengan alasan khilaf misalnya ya, karena banyak kasus seperti itu, incest dan lain sebagainya. Pada saat misalnya saya tanya kenapa kemudian bapak melakukan pencabulan terhadap anak kandung, saya khilaf. Kalau kita bicara dengan mudahnya orang kemudian memangsa anaknya sendiri dengan gitu dalih khilaf, maka berarti kan ada yang salah dengan moralnya, kan gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat, ternyata degradasi moral menjadi salah satu penyebab kenapa anak atau mengapa anak terancam oleh keluarganya sendiri, kan gitu ya. Jadi karena kita tahu bahwa keluarga itu harusnya menjadi entitas pelindung, maka peran-peran calon-calon kepala keluarga, calon orang tua itu harus dikuatkan. Makanya pendidikan PAUD, pendidikan apalagi kalau di UIN ini keluarga dan lain sebagainya, itu sangat bagus untuk mendorong dan menguatkan fungsi bahwa hey, ini kalian adalah calon orang tua loh, kan gitu ya. Kalian punya kewajiban, kalian punya amanah nanti yang harus kalian pikul. Jadi kalian harus punya serangkaian kemampuan asuh, kemampuan mendidik, kemampuan kemudian untuk membesarkan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian diikuti dengan ya asupan akhlak, asupan karakter, kan begitu kan. Kita kan kalau kita bicara tentang fondasi yang paling utama kan agama, di situ sudah ada cetak biru tentang bagaimana kemudian menjadi insan yang kamil gitu ya. Insan kamil itu seperti apa? Nah, kalau kemudian cetak biru itu dibiarkan sehingga kemudian terbentuklah manusia-manusia yang kelihatan hebat di luar tapi kosong di dalam,
maka orang-orang yang seperti ini cenderung menjadi pelaku, Itulah. rentan menjadi pelaku. Iya. Nah, itu yang kemudian menjadi akar sebenarnya. Iya, iya, iya. Tambah lagi kemudian masalah-masalah faktor yang di luar itu, misalnya adalah terkait pornografi. Iya. Itu jadi stimulus itu biasanya. Jadi kalau kita bicara pornografi, orang yang mengkonsumsi pornografi, dampak dan kemudian reaksi yang akan dia ambil, banyak kasus, untuk kasus-kasus pencabulan misalnya, biasanya sebelum saya ketemu sama calon itu, biasanya pasti saya lakukan semacam riset kecil lah, Iya, gitu iya, ya. iya. Kenapa ya kok Bapak carinya ini anak sendiri misalnya begitu, gak sayang dan lain sebagainya. Sayang sih, kalau hilaf kan itu bahasa yang paling mudah aja. Iya. Tapi kalau kemudian kita tarik lagi ke belakang, apa sih yang menjadi pemicu? Masa kata hilaf Tiba-tiba doang yang aja gitu. jadikan kambing hitam gitu ya. Kalau hilaf itu bisa ngomong, pasti dia itu komplain itu. Kok saya terus yang jadikan kambing hitam gitu ya, gitu ya. Tapi ternyata kemudian kalau kita urut di belakang, lihat lagi di belakang, ternyata masalah konsumsi pornografi itu juga terjadi. Masalah kemudian bahkan ada yang paling gila itu ya, dari saya kalau mencari pelacur itu kan butuh biaya kan katanya gitu ya. Tapi kalau anak-anak kan ditakutin sedikit itu udah diem. Iya. Saya bilang ini bapaknya bukan sih kan gitu ya. Nah hal-hal seperti itu terjadi gitu ya, terjadi seperti itu. Makanya kemudian itu faktor-faktor seperti itu ditambah dengan yang lain itu yang kemudian membuat kasus-kasus anak itu semakin terjerumus dalam lembah yang paling dalam yang kemudian berat, dan untuk pembuktiannya pun, pembuktian hukumnya juga itu perjuangan. Kenapa? Nggak ada saksi kan? Iya. Nggak ada saksi kan? Sulit, ya. Makanya beberapa kasus itu ya kasus Jombang saja. Iya. 2019, tapi kemudian pengakuan korban mulai dari 2012. Si korban itu sudah dicabuli kan gitu. Untuk mengungkap aja butuh tahunan kan gitu ya. Untuk memproses hukum juga seperti itu. Jadi sangat luar biasa pada saat kita bicara tentang kejahatan terhadap anak. Oke. Barangkali ada hal yang cukup menggembirakan ya di bulan April, hadiah untuk kita, untuk anak, untuk perempuan, adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, tapi berikutnya tantangan kita adalah apakah undang-undang ini sudah mengakomodir ya hal-hal yang terkait dengan perlindungan anak, kemudian kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan. Nah, ini sejauh kajian yang sudah dilakukan oleh KPAI seperti apa? Ya, jadi kalau kita bicara perlindungan anak dan undang-undangnya, maka undang-undang perlindungan anak itu sifatnya lex specialis. Iya. Ya kan? Lex specialis. Jadi kalau kemudian ada kejahatan terhadap anak, maka pelakunya kan biasanya kalau kita bicara ancaman pidana maka KUHP kan gitu ya. Maka ancaman pidananya mengacu juga kepada undang-undang perlindungan anak yang sifatnya lex specialis. Nah, itu artinya dalam undang-undang perlindungan anak nomor 35/2014 pengaturan tentang misalnya kejahatan seksual itu bunyi. Bahkan kalau dalam konteks pendidikan, undang-undang perlindungan anak tersebut, bila pelaku merupakan pendidik atau tenaga pendidikan atau kemudian pendidikan lah ya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 beratnya itu. Karena kan dia pendidik kan gitu ya. Tapi menjadi pelaku maka perberatan 1/3. Dengan adanya Undang-Undang 12/2022 tentang TPKS sebenarnya juga mengacu hal yang tersebut kan gitu ya. Artinya kalau lex spesialis pasti mengacu pada perlindungan anak. Sah-sah saja kemudian menggunakan pasal TPKS tersebut karena misalnya ada pengaturan-pengaturan. Kalau dalam undang-undang TPKS itu memang ada misalnya terkait
jenis-jenis tindak pidana, Iya. misalnya pelecehan seksual dan bentuk-bentuknya pun Bentuk-bentuknya. agak dirinci gitu Iya. ya, agak dirinci. Jadi yang berbeda adanya perincian dalam bentuk-bentuk tindak pidana, misalnya bentuk misalnya bersiul pun nih misalnya Pak Sarifudin. Sekarang para lelaki-lelaki harus Berhati-hati hati-hati, ya. harus baca tuh undang-undang kan gitu ya, jangan asal sweet aja kan nanti kena pasal itu kan gitu ya, repot kan gitu ya. Dan juga artinya ini adalah lebih banyak kemudian mulai memasukkan unsur-unsur yang tadi mungkin tidak terdefinisi dengan khusus, misalnya terkait pelecehan tadi ya. Karena orang ngomong pelecehan seksual nih gara-gara sweet-sweetan atau kemudian bercanda tapi kemudian mengarah kepada itu. Tapi hanya sekedar ngomong, sekarang dinormakan dalam undang-undang kan gitu ya, dinormakan dalam undang-undang sehingga ini lebih kepada untuk menjaga martabat kan gitu ya, untuk tidak sewenang-wenang, makanya dirinci sedemikian rupa sehingga tadinya mungkin masyarakat yang merasa itu sesuatu yang biasa, padahal itu bukan hal yang biasa. Itu bagian dari kejahatan kan gitu ya, itu bagian dari kejahatan. Jadi nilai edukasinya juga mungkin masuk di sini. Jadi dengan adanya undang-undang ini, maka sebenarnya bagi konsep perlindungan anak, terutama misalnya terkait ancaman-ancaman, itu bisa kemudian menjadi pasal yang berlapis kan gitu ya. Pasal misalnya pencabulan, pasal 82 di Undang-Undang Perlindungan Anak bisa lagi masuk pasal ini, misalnya terkait misalnya juga ini tadi melakukan siulan tadi atau apapun itu, perkataan-perkataan yang tadinya dimaksudkan untuk bercanda, ternyata kalau benar-benar orang tersinggung kan gitu ya, anak merasa bahwa dengan perkataan begitu dia tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman, nggak bisa kan begitu ya. Nah itu yang kemudian saya pikir PSGA menjadi bagian sentral yang utama nih untuk kemudian ikut mengedukasi masyarakat yang begini-begini, karena kan hal-hal seperti itu dianggap bagian pergaulan kan gitu ya, bagian pergaulan yang merasa bahwa jangan baper lah, jangan apalah kan, masa segitu aja bagi anak mungkin segitu aja, tapi bagi perempuan, bagi anak mungkin tidak segitunya kan begitu ya. Nah ini yang kemudian harus kemudian hati-hati, harus kemudian lebih dewasa dalam pergaulan sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan anak tersebut. Iya. Barangkali ada pertaliannya ya, ada irisannya dengan konsep lingkungan ramah anak. Nah, ini barangkali kita mau memulai bahwa lingkungan anak itu tadi mulai dari keluarga. Lingkungan anak itu adalah kita semua. Ini bagaimana kita melihat konsep lingkungan ramah anak yang barangkali bisa dijadikan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan, kekerasan atau sejenisnya terhadap anak itu. Ini bagaimana melihatnya nih Bu? Jadi hal yang menarik terhadap sumbangsihnya kasus-kasus kekerasan seksual atau kasus anak lah ya, nggak hanya kekerasan seksual ya, kita bicara fisik dan lain sebagainya, ternyata lingkungan itu memerankan persentase yang luar biasa sebenarnya. Jadi KPAI pernah melakukan survei terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi kita kenal istilah anak berhadapan hukum. Anak berhadapan dengan hukum itu adalah anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. 3. Tapi pada saat bicara anak pelaku, maka istilahnya anak yang berkonflik dengan hukum. Kami melakukan survei terhadap anak-anak yang berada di LPKA. LPKA itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau lapas anak. Ya. Kita kan berpikir, kok kita dengan begitu banyaknya anak-anak yang berada di LPKA,
Apa sih yang menjadi pemicu kenapa mereka berakhir di situ? Iya. Apa sih yang mempengaruhi kenapa kemudian mereka menjadi pelaku, kan gitu. Pada saat kita bicara survei terkait beberapa kejahatan, kan mereka akhirnya banyak ya, ada yang membunuh, ada yang mencabuli, ada yang narkoba, macam-macam lah kejahatan yang mereka lakukan. Kita tarik ke hulu. Apa yang menjadi pemicu? Kenapa mereka melakukan kejahatan seperti itu? Aspek-aspeknya kita berikan. Ada aspek minimnya edukasi orang tua, tidak ada pembelajaran moral dari orang tua, salah satu indikator. Dan ternyata indikator yang paling tinggi yang menjadi pemicu adalah pengaruh lingkungan. Jadi beberapa anak yang sudah berada di lapas anak atau LPKA tersebut, dalam survei itu mereka mengatakan orang tua mereka mengajarkan hal yang baik. Mereka diajarkan tentang moral, tentang agama, tentang tidak boleh melakukan pelanggaran dan lain sebagainya. Itu mereka akui bahwa mereka mendapat itu dengan baik. Mereka mengakui bahwa mereka mendapat pembinaan agama dengan baik. Tapi kemudian pada saat itu lagi, lalu apa yang menjadi latar belakang itu pengaruh lingkungan. Nah, makanya kemudian bicara lingkungan yang ramah anak ini saya pikir akan memiliki indikasi yang sangat positif terhadap menurunnya angka kejahatan terhadap anak kalau kemudian itu betul-betul diintervensi. Artinya semakin kondusif lingkungan sosial anak tersebut, ya kalau kita bicara lingkungan anak itu ada yang disebut dengan lingkungan rumahnya ya, dalam rumah kan gitu ya. Ada yang kemudian lingkungan sekolah. Karena kan anak pasti hidupnya sebagian di sekolah. Ada yang disebut dengan lingkungan sosialnya, yaitu lingkungan yang terdekat, tempat bermain, tempat belajar kelompok, tempat hiburan dan lain sebagainya, berinteraksi sosial. Nah, itu menjadi peran yang sangat luar biasa untuk kemudian memicu perubahan tingkah laku. Kita tahu salah satu karakter anak apa? Meniru. Ya kan? Yang meniru apa yang dia lihat. Dia seperti spons. Layaknya spons menyerap semua ya yang ada di lingkungannya kan gitu ya. Kalau kemudian spons itu kita taruh di dekat air yang warnanya hitam, maka warna berubahlah spons tadi berwarna hitam. Kalau putih-putih, merah-merah kan begitu ya. Nah, seperti itulah kemudian kita tahu bahwa karakter anak seperti itu. Sehingga menciptakan lingkungan yang putih dan bersih itu menjadi prioritas agar mereka tadi bisa tumbuh dengan baik di lingkungan tersebut. Sayangnya lingkungan kita sekarang sudah banyak polusi ya, polusinya ya kan gitu ya. Polusinya macam-macam kan gitu ya. Mulai dari temannya, mulai dari tontonannya, mulai dari apalagi bacaannya dan lain sebagainya, itu bagian dari yang tadi dia harus diserap mereka. Sehingga semakin tidak kondusif lingkungannya, maka semakin tidak ramah lingkungan tersebut bagi anak. Lalu kemudian, kalau kemudian lingkungannya tidak ramah anak, apakah betul kita kemudian membiarkan anak, ya udah nggak usah main di rumah saja, kan gitu ya? Apakah di rumah bisa menjamin sterilisasi anak di dalam rumah itu menjamin bahwa dia tidak terpengaruh? Oh, belum tentu. Ya, dia tontonannya apalagi, gadgetnya seperti apa. Jadi pernah ada kasus di mana dia anak yang istilahnya kalau menurut orang tuanya anak baik, pulang sekolah ya pulang, nggak keluar-keluar, anak gitu rumahan ya, anak rumahan nggak keluar-keluar. Begitu kasus ada di satu FB ya waktu itu, Facebook, dan itu ada kelompok mereka membuat komunitas di situ dan mereka menjual diri. Dia jadi adminnya. Dia nggak kemana-mana, pulang sekolah ya pulang ke rumah aja, nggak keluar kamar. Tapi pada saat di kamar dia jadi admin yang begitu. Sampai makanya kemudian orang tuanya shock. Anak yang dia pikir aman-aman saja,
di rumah terus, Iya. di kamar terus, nggak keluar-keluar, Mm-mm. akan Nggak aman, menongkrong nggak gitu ya, nongkrong. nggak kemana-mana Justru ya. kadang-kadang, nah artinya kan ini menjadi hal yang kemudian relatif sekali kan gitu ya. Mm-mm. Jadi kita tetap harus menciptakan itu, terus-menerus menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak. Masyarakat harus dikuatkan dengan Iya. menciptakan itu, karena kan itu bagian tugas kita, Iya. ya kan? Nah, ini yang kemudian harus kemudian kita kuatkan. Bagaimana caranya? Bermitra, bekerja sama. Mm-mm. Nah, itu yang kemudian bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak lingkungan yang tidak ramah itu bagi tumbuh kembang. Pentingnya lingkungan ramah anak bagi anak. Oke, ini kita sudah makin diceritakan ya, makin dikaji persoalan anak ini, dia nggak akan ada habis-habisnya ya. Iya. Ada yang menarik barangkali yang bisa kita sampaikan, apa ini kira-kira pesan ibu untuk ibu-ibu se-Indonesia lah gitu ya, atau ibu-ibu yang mendengar barangkali nanti perbincangan kita ini, apa yang mesti dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak ini? Jadi pesan ini harus kemudian ditujukan tidak hanya pada ibu-ibu, Iya. ya, bapak-bapak terutama, Bapak karena juga. pelaku kekerasan terhadap anak itu bukan ibu-ibu ya, Iya. justru banyak yang bapak-bapak juga ya. Jadi artinya kalau kita bicara perlindungan anak dan peran apa yang kita harus mainkan, maka jadilah ibu yang baik, jadilah bapak yang baik, jadilah kakak dan abang yang baik. Caranya seperti apa? Iya. Yang pertama adalah memastikan bahwa kita kan pasti sepakat pencegahan merupakan prioritas. Iya. Maka kalau kita bicara pencegahan, maka pendidikan merupakan esensi yang paling tinggi dalam aspek pencegahan. Pendidikan itu artinya kita mengetahui anak kita, ya, kemudian kita memberikan pendidikan terhadap moral, terhadap kemudian batin, terhadap kemudian sosial, kan gitu ya. Jadi pendidikan bagaimana kemudian tidak hanya kita yang mengetahui, kita yang mencegah, tapi kita kuatkan juga anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita. Ini loh nak, apa yang harus kamu tahu dalam kondisi sekarang dan lain sebagainya. Lalu kemudian bila kamu menemui masalah seperti ini, mana kamu harus mencari bantuan dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian harus dilakukan dengan langkah yang paling dekat dan paling sederhana, kan gitu ya. Pencegahan, edukasi, dan memastikan bahwa peran-peran pelindung, yaitu orang tua, abang, kakak, dan semuanya tadi, kakek, paman, kan gitu ya, itu harus semakin kuat dulu. Jadi agar tadi jangan sampai kemudian pelindung jadi predator. Dan itu kejadian kan. Iya. Pernah kasusnya di Sumatera Barat, itu satu keluarga itu jadi pelaku. Nah artinya di sini yang kedua, selain pencegahan dan edukasi, lalu kemudian bagaimana memastikan bahwa mesin-mesin pelindung itu bekerja sesuai dengan fungsinya, sehingga program-program yang dibuat oleh pemerintah, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, sampai kemudian RT RW. Jadi kalau buat program pencegahan itu jangan sampai nanggung gitu ya. Hanya di level dinas saja misalnya ya. Hanya di level atas saja. Enggak ke bawah itu, padahal yang mau diintervensi itu yang paling bawah kan gitu ya. Jadi nunggu dia turun sampai ke bawah itu enggak sampai-sampai. Jadi buat program-program pencegahan yang realistis tapi tepat sasaran. Semakin banyak, semakin sederhana, dan semakin sering itu dilakukan akan semakin bagus. Harus kemudian bermitra, harus kemudian semuanya membicarakan objek yang sama dan sasaran yang sama. Misalnya kalau kita bicara perlindungan anak, tidak hanya dinas yang memiliki tugas saja, tidak hanya kampus misalnya PSGA saja yang ngomong soal itu, Pak RT-nya, Pak RW-nya juga ngomong soal itu gitu ya.
imam-imamnya misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat juga ngomong soal itu gitu. Iya. Sekolah juga ngomong soal itu. Terus kemudian apa lagi? Organisasi sosial masyarakat lain juga ngomong soal yang sama. Jadi semua ngomong soal yang sama, ini akan lebih cepat kemudian menjadi sistem pencegahan yang baik. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Ini sepertinya kita makin lama makin banyak yang bisa kita perbincangkan, tapi keterbatasan waktu, dan pemirsa besok ini kita akan bertemu dengan beliau dalam sesi workshop juga terkait dengan unit pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual juga. Nanti juga akan dihadiri oleh para guru di lingkungan Kementerian Agama di Kota Bengkulu. Baik, sekali lagi terima kasih Bu, jauh-jauh dari Jakarta, dari KPAI sudah datang bersama sahabat PSGA di sini. Mudah-mudahan nanti di segmen-segmen berikutnya kita masih bisa bertemu. Baik pemirsa, inilah akhir dari podcast kita pada sore hari ini. Kita ingin menyampaikan bahwa anak itu adalah aset bangsa. Perlindungan terhadap anak itu merupakan suatu kepentingan kita bersama, dan yang bisa melakukan itu adalah kita bersama juga. Mari kita perkuat sehingga kita bisa menjadi pelindung untuk seluruh anak di Indonesia. Terima kasih, saya Ahmad Sarifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?